Langkah timnas Indonesia di Piala AFF terhenti sudah setelah kalah dengan skor 2-0 oleh Vietnam. Indonesia dikejutkan dengan gol cepat Tien Lin pada menit ketiga setelah menerima umpan panjang dan berhasil melewati Jordi Amat. Di awal babak kedua, Tien Lin kembali menjebol gawang Nadeo memanfaatkan tendangan sudut. Terlihat dari gol kedua tersebut, para pemain bertahan Indonesia tidak fokus pada pergerakan Tien Lin, termasuk juga Jordi Amat yang hanya bisa memandang tanpa melompat. Bukan ingin mencari biang keladi atas kekalahan tersebut, tapi memang Vietnam bermain lebih bagus, disiplin ketika mereka bertahan, dan mereka sangat efektif ketika melakukan serangan. Pada video kali ini saya ingin membahas para pemain naturalisasi Indonesia, bukan tentang Jordi Amat atau tentang pemain-pemain lain yang sudah dinaturalisasi, namun tentang pemain keturunan yang tidak bersedia dinaturalisasi. Siapa sajakah mereka? Ini dia. Pemain pertama adalah Jayden Oosterwolde. Dia merupakan pemain Liga kedua Italia yaitu FC Parma sebagai pemain bertahan. Jayden memiliki darah Belanda dan Suriname. Alasan mengapa dia tidak mau menerima pinangan timnas karena dia lebih memilih timnas Belanda. Yang kedua adalah Ragnar Oratmangun yang pernah diminta oleh Sintayong untuk bergabung di timnas Indonesia. Diharapkan kehadirannya mampu mempertajam daya gempur dari tim Garuda. Tapi Ragnar menolaknya karena tetap ingin berkarir di Eropa. Dan saat ini dia membela klub Groningen. Berikutnya ada Andi Syahputra, nama yang tidak asing dengan Indonesia. Dia pernah dipanggil oleh Indra Syafri untuk bergabung dengan timnas. Tapi dia lebih memilih bergabung dengan timnas U23 Qatar. Dan saat ini dia bermain untuk klub Qatar yaitu Al Gharafa SC. Pemain keempat adalah Tiani Reijnders. Shin pernah mencoba untuk mengajak dia bergabung menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tapi tampaknya pemain 24 tahun tersebut lebih memilih mengejar kesempatan menjadi bagian dari timnas Belanda. Selanjutnya ada kiper Sampdoria yaitu Emil Audero yang juga pernah menjadi kiper ketiga Juventus. Dia memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Namun sayangnya dia lebih memilih tetap berada di Italia untuk menjaga kans menjadi kiper timnas Italia, meskipun impiannya tersebut belum juga terwujud hingga sekarang ini. Yang keenam ini juga merupakan seorang kiper dan memiliki darah Bali. Dia adalah Daniel Klein yang saat ini membela Augsburg, salah satu klub asal Jerman. Dia tidak memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari tim Garuda karena tetap ingin mendidik karirnya di Jerman. Keenam ada Kevin Dix yang bermain di Copenhagen, salah satu klub besar asal Denmark. Sebenarnya dia pernah mengutarakan kalau dia ingin membela timnas Indonesia. Sayang, dia mengurungkan niatnya tersebut karena tidak diizinkan oleh orang tuanya. Hampir sama dengan Kevin Dix, Mads Hilgers juga tidak mendapat restu dari orang tuanya meski dia sempat ingin bergabung dengan tim Garuda. Saat ini Mads sudah bermain untuk timnas U21 Belanda meski baru bermain satu kali saja. Dan yang terakhir ada Pascal Struijk. Dia bermain untuk Leeds United sebagai bek tengah. Dia lebih memilih bermain untuk Belanda. Struijk sudah tercatat 3 kali bermain bersama timnas Belanda. Selain Belanda dan Indonesia, Pascal Struijk sebenarnya juga memiliki darah Belgia. Namun dia lebih memilih Belanda meski ranking Belgia berada di atas Belanda. Itulah para pemain keturunan yang pernah diincar oleh tim Garuda namun ditolaknya. Sebenarnya tidak begitu masalah berasal dari mana para pemain timnas Indonesia. Karena meski dibutuhkan kemampuan individu bukanlah hal utama dalam sepak bola. Yang terpenting kita patut bangga dengan timnas Indonesia kita dan berharap selalu memiliki bibit-bibit pesepak bola muda yang semakin berkualitas untuk kemajuan
persepakbolaan Indonesia tentunya.